Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Dena dan ini rekan saya Asta Halo, Junior. Kami dari Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, jurusan Teknik Informatika, kelas DIF RP 21C. Di sini kami berdua akan menjelaskan terkait materi graf, mata kuliah Matematika Informatika. Awal yang akan kami jelaskan yaitu sejarah graf. Sejarah graf, menurut catatan sejarah, pertama kali menjadi masalah yaitu pada tahun 1736, yang dimana terdapat sebuah jembatan yang bernama Königsberg itu menjadi awal masalah menggunakannya graf. Seorang matematikawan asal Swiss yaitu Leonhard Euler yang pertama kali berhasil menemukan jawaban atas masalah tersebut, yang dimana setiap titik atau jembatan itu dinyatakan dengan noktah atau yang disebut dengan vertex. Lalu jembatan dinyatakan sebagai garis yang disebut dengan edge atau edge. Setiap titik tersebut diberi label atau diberi nama yaitu A, B, C, dan D. Nah, untuk sebagai contoh yaitu sebagai berikut. Nah, jawaban yang ditemukan oleh Euler yaitu setiap orang tidak mungkin bisa melalui ketujuh jembatan tersebut lalu kembali lagi ke titik awal dan hanya satu kali yang dilewati. Itu sangat tidak mungkin. Seperti gambar berikut, terdapat tiga macam graf. Yang pertama, graf sederhana. Yang kedua, graf ganda. Dan yang ketiga, graf semu. Graf sederhana yaitu yang hanya memiliki simpul dan sisi yang sederhana saja. Lalu yang kedua, graf ganda yaitu memiliki sisi ganda atau multiple edge karena kedua sisi menghubungkan dua buah simpul yang sama yaitu simpul 1 dan simpul 3. Lalu pada gambar ketiga yaitu yang memiliki gelang atau kalang atau loop karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama atau bulat seperti itu. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama graf tak berarah, yang kedua graf berarah. Kita lihat gambar berikut. Untuk yang ini yaitu graf yang tak berarah. Urutan pasangan simpul yang menghubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Jadi U V sama dengan V U adalah sisi yang sama. Atau lebih jelasnya lihat gambar berikut. Lalu yang kedua yaitu graf berarah. Pada graf berarah, UV dan VU menyatakan dua buah busur yang berbeda. Dengan kata lain, UV tidak sama dengan VU. Untuk busur UV, simpul U dinamakan simpul sisi atau initial vertex. Dan simpul V dinamakan simpul terminal atau terminal vertex. Untuk lebih jelasnya lihat gambar berikut. halo, assalamualaikum. Perkenalkan saya Asta Junior. Di sini saya akan menjelaskan materi graf yang mencakup contoh terapan graf dan terminologi dasar graf. Yang pertama yaitu contoh terapan graf. Graf bisa diterapkan dalam berbagai bidang, diantaranya pada rangkaian listrik dan pada senyawa kimia karbon. Misal pada isomer senyawa kimia metana dengan rumus kimia CH4 di mana atom C dan H dinyatakan sebagai simpul dan ikatan antara atom C dengan H ini dinyatakan sebagai sisi. Itulah beberapa contoh yang dapat kami jelaskan. Selanjutnya terminologi dasar graf atau istilah yang berkaitan dengan graf. Yang pertama, bertetangga atau adjacent. Suatu graf dinyatakan bertetangga jika kedua buah simpul terhubung.
Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan simpul 3, begitupun simpul-simpul yang lainnya. Yang kedua, bersisian atau insiden. Untuk sembarang sisi E sama dengan UV, sisi E dinyatakan bersisian dengan simpul U dan V. Sebagai contoh, pada gambar ini, sisi E1 bersisian dengan simpul 1 dan 2, sisi E3 bersisian dengan simpul 1 dan 3, sisi E4 bersisian dengan simpul 2 dan 3. Yang ketiga, simpul terpencil atau isolated vertex, yaitu simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya, atau bisa dikatakan bahwa simpul terpencil tidak memiliki satupun tetangga dengan simpul-simpul lainnya. Seperti pada gambar ini, simpul 5 lah yang dikatakan sebagai simpul terpencil. Yang keempat, graf kosong atau juga bisa disebut juga dengan null graph atau empty graph, yaitu graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong atau NN. Dengan kata lain, graf kosong tidak memiliki sisi. Sebagai contoh, bisa kita lihat pada gambar ini. Yang kelima, derajat atau degree. Derajat atau simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Dinotasikan dengan dV, di mana V menyatakan simpul. Sebagai contoh, D1 memiliki 2 derajat karena bersisian dengan simpul 2 dan D3. Begitupun dengan D4. Sedangkan D2 dan D3 memiliki 3 derajat karena D2 sendiri bersisian dengan simpul 1, 4, dan 3, dan D3 bersisian dengan simpul 1, 4, dan 2. Pada graf berarah, derajat simpul V dinyatakan dengan D in V dan D out V, di mana D in V adalah jumlah busur yang masuk ke dalam simpul V, dan D out V adalah jumlah yang keluar dari simpul V. Contohnya pada gambar ini, D in A ada 3 derajat, D out A memiliki 1 derajat, dan D in B memiliki 2 derajat, sedangkan D out-nya memiliki 3 derajat. Selanjutnya D in C ada 1 derajat, dan D out-nya ada 2 derajat. Yang terakhir D in D memiliki 2 derajat, dan D out-nya memiliki 1 derajat. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum.